Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini saya mengajak Bapak Ibu petani untuk melihat perkembangan tanaman kelapa sawit dengan varietas Sriwijaya. Oke Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa kebun kelapa sawit dengan bibit Sriwijaya ini kita tanam di tahun 2016, atau pada tahun 2020 ini kita sudah masuk ke TM1 ya Bapak Ibu. Jadi sudah masuk ke TM1. Bagaimana perkembangan tanaman pada usia 4 tahun tersebut, mari kita lihat bersama-sama. Oke Bapak Ibu, bisa lihat bahwa perkembangan buahnya sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat ya, bunga masih saja terbentuk walaupun buah yang matang atau siap panen juga sudah tersedia. Artinya di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika sudah kita potong buah yang matang seperti ini berondolnya sudah lepas, ini siap dipanen. 1 hari lagi akan kita panen di sini. Kalaupun ini sudah kita potong, kita masih punya cadangan-cadangan. Artinya sampai 6 bulan ke depan, pokok Sriwijaya yang satu ini tidak akan putus buah. Jadi setiap bulan, setiap kali Bapak panen, dapat kita lihat pasti akan dipanen terus. Ya, mungkin rotasi berikutnya setelah yang ini kita lihat yang sana, pokok yang sana sudah merah, itu siap akan dipanen. Nah, kemudian selanjutnya baru rotasi berikutnya yang ini, rotasi berikutnya yang sana, di sebelah sana Bapak Ibu, cuma tidak kelihatan kena duri. Intinya setiap bulan tidak akan putus di sini Bapak Ibu. Oke, kita lihat dari segi tinggi batang. Ya, memang tinggi batangnya belum sampai 1 meter, lebih kurang setengah meter Bapak Ibu. Ya, setengah meter dari tanah. Dan memang pada usia-usia seperti ini memang sangat disarankan jangan sampai Bapak Ibu potong pelepah. Jadi kita biarkan dulu pelepah, tidak boleh dipotong. Dengan penyonggonya paling tidak ada songgo 3 paling minimal ya. Jadi supaya ketercukupan pelepah bagi tanaman ini tersedia. Karena Bapak Ibu petani kelapa sawit, kita tahu semua bahwa kunci daripada keberhasilan pembentukan buah ini adalah pelepah sawit, jangan sampai berkurang. Untuk tanaman muda seperti ini disarankan untuk memelihara pelepah sawit sebanyak 56 pelepah, tidak boleh kurang. Karena fungsinya pupuk-pupuk yang kita aplikasikan ke lapangan ini akan diolah menjadi makanan bagi tanaman di daun-daun ini Bapak Ibu. Ketika sampai di daun ini, maka nutrisi dalam bentuk pupuk tadi akan diubah menjadi pembentukan buah, pembentukan batang, pembentukan akar, dan juga pembentukan pelepah. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, kita lihat di pokok berikutnya bagaimana kondisi tanamannya. Karena ini saya reviewkan untuk yang ditanam di tahun 2016. Oke, mari kita lihat. Oke Bapak Ibu, ini adalah pokok Sriwijaya juga. Bapak Ibu bisa lihat juga. Inilah penampakan daripada Sriwijaya. Kita lihat pelepahnya luar biasa banyak. Sangat cukup pelepahnya di sini. Ya. Jadi sama perlakuan pokok yang satu ini pun sama Bapak Ibu. Perlakuannya yaitu dari segi pemeliharaan pelepah ya, kita biarkan ketersediaan pelepahnya mencukupi 56 pelepah. Oke, ketersediaan pelepah tadi minimal harus ada 56 Bapak Ibu, 56 pelepah. Sebetulnya untuk menghitung 56 itu tidak susah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. 56 pelepah itu dapat kita peroleh dari bahwa setiap pokok sawit itu memiliki 8 spiral. Setiap pokok kelapa sawit saya sampaikan juga
itu semuanya memiliki 8 spiral. Nah, ini dimaksud dan spiral Bapak Ibu adalah ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan ada belok kiri ke arah sana tuh namanya spiral. Ini juga spiral keduanya begitu juga yang ini ke sini ke sini ke sini dan seterusnya, itu ada spiral. Jadi setiap pokok kelapa sawit memiliki 8 spiral. Nah, 8 spiral ini kalau Bapak Ibu memiliki 7 tingkatan pelepah ya, 7 tingkatan pelepah. Satu, ini tingkat 1, tingkat kedua ya, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam, yang itu ya tingkat 6, dan ke tingkat ketujuh, nampak yang itu yang ujung. 7 sebenarnya ada 8. Nah, 7 minimal 7 tingkatan pelepah yang terus tersedia. Nah, kalau 7 pelepah tersedia berarti 7 dikali 8 adalah 56. Jadi minimal harus tersedia 7 tingkatan pelepah Bapak Ibu dalam hal pemanenan. Nah, jadi memang pokok yang ini pun sama kita perlakukan seperti pokok yang pertama tadi. Nah, kita untuk dari segi buahnya sama ya, lebih kurang. Nah, ini ada bekas panen curian di sini. Memang kita tidak potong pelepah ya. Di sini ada bekas tandan curian. Arti dipotong, dicuri. Dicuri bukan maksudnya dimaling, tapi dipotong buah saja tapi pelepah ditinggalkan. Oke, kita lihat buahnya juga sama ya. Ya, masih ada bunga-bunga juga ya. Dan masih ada bunga jantan. Nah, bunga jantan ini pun sangat bermanfaat Bapak Ibu. Nah, karena ini yang berfungsi untuk membuahkan nanti untuk proses pembuahan bagi bunga-bunga betina. Jadi sangat diperlukan juga di sini. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit, inilah kondisi pokok yang kedua. Secara fisik masih mirip-mirip dengan pokok yang pertama tadi. Oke, kita satu lagi akan melihat pokok yang berikutnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah pokok yang berikutnya. Oke Bapak Ibu, memang dari segi jumlah pelepah masih sama ya Bapak Ibu. Kita pelihara tetap stabil ya, minimal sogo 3. Dan kita lihat hasilnya, buahnya pun banyak Bapak Ibu. Nah, ini memang faktor daripada varietas itu nomor 1 ya dalam hal budidaya kelapa sawit. Faktor varietas itu adalah nomor 1 untuk menciptakan produksi ton per hektar yang tinggi. Namun di samping itu juga yang perlu kita perhatikan adalah tentang perawatannya. Nah, perawatan yang saya sampaikan di sini contohnya perawatan terhadap ketersediaan pelepah, penyediaan pelepah. Nah, di sini perawatan yang kita lakukan, pelepahnya minimal dibuat songgo 3 Bapak Ibu. Nah, tujuannya seperti yang saya jelaskan di muka tadi, di awal tadi. Nah, selain itu juga faktor pemupukan. Pemupukan sangat memegang peranan penting juga Bapak Ibu. Ya, jadi pemupukan kelapa sawit untuk yang kami lakukan di sini itu menggunakan pupuk NPK ya, diaplikasikan sebanyak 3 kali dalam setahun. Untuk aplikasi pertama 2,5 kg, aplikasi kedua 2,5 kg, dan aplikasi ketiga itu 2 kg